Diceritakan di sebuah warung yang sepi di malam hari, bocil penjaga yang gabut sedang nonton alur cerita film YouTube pada HP-nya. Hingga datang 3 pemuda masuk dan membuat kekacauan, yang membuka snack dan dagangan di sana tanpa membayar. Saat ditegur, salah satu pemuda malah langsung memukul wajah penjaga itu. Ternyata mereka berniat untuk merampok warung sambil mengeluarkan pisau. Karena takut penjaga itu membuka mesin kasir dan menyerahkan uangnya. Namun uang yang berhasil dirampok hanya sedikit. Penjaga beralasan jika banyak pembeli lebih memilih membayar menggunakan kartu ATM dan pembayaran online. Meski demikian, perampok itu masih mengambilnya dan berniat membuka brankas yang ada di sana. Di tengah aksinya, tiba-tiba meja kasir didatangi seorang wanita yang ingin membayar belanjaannya dengan tenang. Menyodorkan uang dan meminta uang kembalian, penjaga itu menjawab dengan gugup jika uangnya sudah berpindah ke tas perampok. Dengan santai, gadis itu pun mengambil uang kembalian di tas perampok itu. Merasa diremehkan, si perampok langsung menodongkan pisau ke lehernya. Namun dengan cepat, si cewek menghajarnya tanpa ampun. Dan inilah film Ballerina. Halo guys, selamat datang di Mixmax Film Channel. Pada video kali ini, Mimin akan mereview film Korea yang bergenre horror crime, yang akan membuat kalian terperangah dan menahan nafas ketika menontonnya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik dan pendiam yang akan membalaskan dendam sahabatnya, yang jadi korban dari psikopat video biru, yang berfantasi gila dalam menjalankan aksinya. Dan akan memperlihatkan aksi-aksi yang memukau dan sadis dari seorang gadis assassin Korea yang imut tapi sadis dan sedikit psikopat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, Mimin mau ngingetin dulu buat subscribe, like dan komennya, supaya channel yang ingin memberikan taste berbeda dalam menyajikan alur cerita film ini, yang berfokus pada visual dan feel cerita filmnya bisa lebih berkembang lagi. Kalau udah, terima kasih dan selamat menonton. Gaskan! Berikutnya menampilkan pertunjukan tari balet yang indah oleh beberapa gadis. Dengan lihai dan indah, mereka menggerakkan tubuhnya selaras dengan musik. Keindahan itu membuat semua penonton terpukau. Namun tiba-tiba ada satu penari yang terjatuh. Wanita itu bernama Min Hye. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah yang gelap. Tampak seorang wanita berambut pirang bernama Ok-ju sedang makan malam dengan telur omelet setengah gosong. Setelah itu wajahnya tampak kosong seperti memikirkan sesuatu. Lalu dia memutuskan untuk tidur. Saat akan bersiap untuk tidur, tiba-tiba dia ditelepon sahabatnya Min Hye. Min Hye mengajaknya bertemu malam itu juga. Seakan merasakan sesuatu, Ok-ju pun bergegas keluar menggunakan motor dan menuju ke apartemen Min Hye. Tak lupa Ok-ju mampir beli minuman kesukaan Min Hye. Dan si kasir toko pun menyapanya. Katanya, semenjak Ok-ju tidak lagi bekerja, dia terlihat lebih kurus. Ok-ju pun mengelak dan mengatakan kondisinya baik-baik saja. Sesampainya di apartemen, Min Hye tidak membukakan pintu. Karena sudah bersahabat, Ok-ju yang sudah tahu password pintunya pun meminta izin untuk masuk. Tapi ternyata di dalam sangat hening seperti tidak ada orang. Lalu Ok-ju menuju kamar Min Hye yang dihiasi lampu berwarna yang redup. Ternyata Min Hye meninggalkan sebuah kado di atas kasur. Ok-ju pun membuka kotak itu yang ternyata isinya adalah sepatu balet dan sepucuk surat. Di sana tertulis, "Balaskan dendamku." Ok-ju yang sudah punya feeling jelek pun langsung memeriksa seluruh ruangan untuk mencari sahabatnya. Ternyata Min Hye ditemukan bunuh diri di dalam bathtub kamar mandi. Malam itu Ok-ju pun sangat sedih karena kehilangan satu-satunya sahabatnya. Lalu diperlihatkan flashback ke awal mula persahabatan mereka. Di sana Ok-ju yang sedang membeli kue ulang tahun untuk dirinya sendiri pada hari ulang tahunnya. Mencoba menghibur kehidupannya yang sendirian dengan membeli kado ulang tahunnya sendiri dan disapa oleh Min Hye yang ceria, dan Min Hye mengajak Ok-ju untuk merayakannya bersama. Di sana Ok-ju cerita jika dia bekerja sebagai pengawal orang asing, padahal dia adalah seorang assassin,
Itulah kenapa Okju sangat pandai bela diri. Sedangkan Min-hee yang feminim dan cantik memperkenalkan diri sebagai seorang balerina dan sangat mencintai profesinya itu. Lalu scene beralih ke Okju. Setelah polisi berdatangan mengevakuasi mayatnya Min-hee, Okju dengan penuh emosi langsung pergi ke rumahnya dan searching kode yang ada di surat peninggalan Min-hee. Di sana tertulis, Save Choi 104 dan menemukan sebuah akun Instagram yang isinya adalah foto makanan. Okju pun mencoba memancing dengan mengirim pesanan makanan. Pesan itu dibalas oleh pemilik akun. Beberapa saat kemudian Okju menjadi teringat kebersamaan dengan mendiang sahabatnya dan mengenang kebersamaan mereka. Dan mengingat perkataan Min-hee yang seakan dibunuh perlahan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba HP mendiang Min-hee berbunyi. Telepon itu dari seorang pria yang tampaknya pernah punya hubungan asmara dengan Min-hee. Diketahui pria itu bernama Choi. Dalam telepon itu Choi mengajaknya bertemu di jembatan Jamsu jam 2 pagi dan mengancam jika dia tidak datang teman atau keluarganya tidak akan selamat. Okju pun datang ke jembatan untuk mencari tahu siapa Choi sebenarnya yang mengancam mendiang sahabatnya. Beberapa saat kemudian dia melihat sebuah mobil Jaguar berhenti dan Choi keluar dan memberikan tas kepada dua orang yang sudah menunggunya. Lalu pria itu menerima tas itu dan mengambil sesuatu lalu mengantonginya dan bergegas pergi. Setelah itu Choi menelpon HP Min-hee, tapi Okju tidak mengangkat teleponnya. Choi pun memutuskan pulang ke rumahnya yang agak aneh. Karena rumah itu terpencil yang jauh dari pemukiman penduduk, sedangkan Okju diam-diam mengikutinya dari belakang. Pagi harinya setelah Choi berolahraga, dia pergi tergesa-gesa dari rumah itu. Okju mengambil kesempatan itu untuk masuk ke rumah terpencil itu, dan membuka kunci adalah hal yang mudah baginya seakan sangat terbiasa. Dalam rumah itu, Okju menempelkan alat perekam pada tempat yang strategis dan berkeliling ke tiap sudut rumah, hingga dia membuka sebuah lemari yang berisi aksesoris fetis mesum film biru, seperti topeng, cambuk, borgol, dan lainnya. Lalu dia membuka laci dan menemukan banyak flash disk yang dinamai berbagai profesi perempuan. Okju mengambil sebuah flash disk yang bertuliskan balerina dan mengeceknya. Ternyata itu adalah video sahabatnya Min-hee yang sedang diperkoas memakai aksesoris itu, dan jadi sebuah fetis yang sangat mengerikan. Lalu flashback momen mendiang Min-hee sedang menari di atas panggung pun diperlihatkan. Min-hee tampak ketakutan dan terjatuh karena melihat bayangan Choi. Okju yang melihat video itu pun sangat marah dan meluapkan kemarahannya di pinggir danau. Sementara Choi tampak santai mencuci mobil sportnya, lalu duduk rileks sambil melihat ponsel. Okju yang sudah memasang alat perekam di rumah Choi, terus memantaunya dari kejauhan, hingga terdengarlah percakapan bahwa dia akan mencari mangsa baru demi memuaskan fetisnya. Choi berencana akan ke Club Heaven dan melangsungkan aksinya di sana. Sebelum Okju mengikuti Choi, dia mampir ke apartemen Min-hee dan meminjam baju balerina agar terlihat lebih feminim. Di sana Okju memang sengaja berdandan demi menjebak Choi. Ternyata benar saja Okju menarik perhatiannya. Dalam menjalankan aksinya, Choi dengan sengaja pura-pura salah mengira orang, dan dia pun berhasil membungkus Okju ke hotel. Saat akan memesan kamar, Okju melihat seseorang di balik meja resepsionis yang mencurigakan. Di sini Okju sudah menduga jika orang-orang di hotel ini adalah komplotannya. Saat masuk ke dalam hotel, kamar yang dipesan pun kelas kamar mewah yang berdesain mahal dan redup. Saat basa-basi mereka tampak canggung, lalu seperti biasa Choi memberikan minuman pada korbannya yang sudah diberi narkoboy. Lalu memakai kostum kulit dan mengambil handycam. Saat akan eksekusi, Okju yang berpura-pura pingsan menunggu momen yang tepat untuk menyerangnya. Dan benar saja, saat Choi lengah, Okju langsung menghajarnya habis-habisan.
Awalnya Choi mampu melawan, namun Okju cukup kuat untuk menghabisi si pria mesum berotot itu. Dengan bengis, Okju mampu menusuk bahu dan pipi Choi dengan pisau. Namun keributan terdengar oleh komplotan mereka. Mereka pun datang menggunakan pistol dan menembaki Okju. Keadaan kini berbalik, tapi Okju berhasil lolos dari tembakan dan pergi. Di pintu keluar, saat akan melarikan diri masih ada satu lagi komplotan yang membawa gergaji. Tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka, membuatnya terluka karena gergaji itu. Gadis berseragam itu langsung menyelamatkan Okju, hingga akhirnya Okju dan gadis itu berhasil kabur menggunakan Lamborghini milik Choi. Setelahnya Choi menjalani operasi karena mulut hingga pipinya sobek parah. Saat tersadar bos besar dari komplotan mereka pun menjenguk, hingga terungkaplah bahwa Choi hanya bagian kecil dari sebuah bisnis narkoboy dan jual beli wanita. Bos besar yang marah atas kecerobohan Choi memintanya segera menemukan Okju dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka semua akan dibersihkan dari dunia ini. Sedangkan Okju kini sedang makan bersama si gadis berseragam SMA itu. Ternyata dia ini adalah salah satu dari korban yang diperkuas komplotannya Choi. Si gadis itu juga ingin membalaskan dendam pada komplotan penjahat itu. Dia bercerita jika sudah dijebak dan diberi minuman narkoboy, lalu dia diperkuas dan videonya dijadikan ancaman supaya dia tetap mau melayani mereka. Di luar sana ada puluhan wanita yang merasa hidupnya terancam sama seperti Mandy dan Minhee. Di tempat lain, Choi yang sudah keluar dari rumah sakit, menemui rekan apotekernya yang bernama Young-sik, yang diam-diam juga meracik narkoboy untuk diperjualbelikan. Choi meminta bantuan Young-sik untuk mencarikan Okju dan menghabisinya. Sebagai imbalannya dia akan dibayar 100 juta won dan satu buah mobil mewah miliknya. Di tempat lain, Okju menemui rekannya yang berprofesi sebagai pelatih penembak. Di sana, Okju ingin membeli pistol ilegal. Beberapa jam kemudian diperlihatkan Okju didatangi truk yang dikendarai sepasang kakek dan nenek. Setelah menyerahkan uang yang seadanya, Okju diberikan beberapa pilihan pistol yang tua. Karena Okju beralasan membeli pistol untuk berburu, si nenek malah memperlihatkan pistol gas api. Di saat yang sama, Young-sik yang sedang mencuci mobil, dia menelpon seseorang yang diketahui bernama Detektif Kim. Young-sik meminta bantuan Detektif Kim untuk mencari mobil Lamborghini Choi yang dicuri oleh Okju. Setelah telepon itu ditutup, tiba-tiba Choi memberitahu jika mobil mereka dipasangi pelacak oleh seseorang. Sementara Okju yang sedang membersihkan pistol tua yang dibelinya, tapi Mandy yang sudah tidak sabar untuk balas dendam, meminta Okju untuk segera melancarkan aksinya. Dan meminta diajari menggunakan pistol, tapi Okju mengabaikannya. Di tengah malam, Okju pergi membeli snack dan coklat Min, dan mengingat kembali kenangan indah persahabatannya dengan Minhee yang ceria. Saat kembali pulang, ternyata Mandy sudah menghilang. Okju langsung mencarinya, tapi tiba-tiba di balik pintu muncullah Choi dan Young-sik yang langsung menyerang mereka. Beruntung Okju bisa melarikan diri dengan memecahkan jendela. Besoknya di arena pacuan kuda, Choi yang berhasil menangkap Mandy menemui bosnya, mengaku jika dia sudah membunuh Okju dan membuang mayat Okju ke pegunungan Bugaksan, sedangkan kini Mandy telah mereka sandra. Bos besar pun marah pada Choi karena malah membunuh Okju, dan curiga Okju bisa membocorkannya sebelum mati. Bos besar ingin mengeluarkan Choi dari bisnis mereka karena dianggap sangat ceroboh. Karena merasa frustasi tak berhasil menangkap Okju, Choi ingin menghajar Mandy menggunakan tongkat penyiksa kuda. Beralih ke hotel tempat komplotan Choi bersembunyi, si resepsionis sedang promosi gadis yang mereka jual, lalu bel pun berbunyi tanda ada orang yang ingin check-in. Ternyata yang datang adalah Okju, dan langsung menghajar resepsionis itu. Kini target Okju selanjutnya adalah si botak yang kakinya buntung akibat kena gergaji. Dan dengan sekali tembak, si botak itu pun tewas di tangan Okju. Target selanjutnya adalah Choi yang bersembunyi di arena pacuan kuda. Dengan segera Okju datang mencarinya, tapi yang dia temukan hanya baju seragam milik Mandy.
Dia pun masuk ke arena pacuan kuda itu, dan terungkaplah bahwa di balik arena pacuan kuda itu, ada kebun narkoboy yang sangat luas. Bahkan banyak sekali karyawan yang mengurusnya dan bandar yang sedang berkumpul. Di sana Okju pun bertanya di mana mereka menyekap Mandy. Hingga kemudian si bos besar pun muncul dan dengan santai mengajaknya diskusi. Tapi Okju menolak basa-basi itu. Dan dengan cekatan dan lincah Okju menembak kepala bos besar hingga tewas. Semua orang yang melihat itu benar-benar sangat ketakutan menjadi korban selanjutnya. Saat akan melepaskan tembakan selanjutnya, dia berpura-pura kehabisan peluru. Seketika semua orang di dalam kebun itu menyerang Okju. Tapi ternyata Okju langsung mengambil pistol selanjutnya dan menghabisi orang yang banyak itu. Dengan kemampuan bela dirinya, Okju mampu mengalahkan mereka satu persatu. Hingga di saat-saat terakhir, Okju menyisakan satu penjahat dan menanyakan keberadaan Mandy. Tapi karena tidak mau bicara, Okju memasukkan beling ke mulutnya dan menghajar pipinya berkali-kali hingga muntah darah. Setelah berhasil mengalahkan mereka, datang Young-sik menggunakan mobil sambil membawa Mandy yang telah pingsan dihajar mereka. Okju yang sangat emosi bersiap menembak Young-sik. Tapi, Choi tiba-tiba muncul dan menembak tangan Okju. Berikutnya, karena Choi merasa Young-sik tidak berguna, dia pun juga langsung menembaknya. Kini Choi tinggal memburu Okju yang sedang terluka. Saat Choi akan menghabisi Okju, si Mandy tiba-tiba bangun dan mengalihkan perhatiannya. Sehingga Okju berhasil menembak kaki dan perutnya Choi. Tidak cukup sampai di situ. Sebelum dihabisi dendam Min-hye kepada Choi pun harus benar-benar terbalaskan. Okju dan Mandy membawa Choi ke pinggir pantai dan mengeluarkan pistol api. Choi bertanya siapakah Okju sebenarnya dan kenapa begitu kejam kepadanya, lalu Okju bilang bahwa aksinya ini mewakili Min-hye si balerina. Choi yang sangat ketakutan memohon ampun untuk dibebaskan, tapi Okju tetap saja menyalakan mesin itu dan membakarnya hidup-hidup. Sambil mengenang momen indahnya bersama Min-hye di pinggir pantai itu, Okju terus menyemburkan api itu. Hingga di hari berikutnya, Okju mendatangi rumah Choi dan mengambil flash disk yang berisi video korbannya dan mengambil buku note yang berisi nama-nama korban. Dan membakarnya di pinggir pantai bersama Lamborghini-nya. Dan film balerina ini pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!